Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Farhan Ajis Nasarudin. NIM saya 010124018086. Saya dari Prodi PAI kelas 2D semester 2. Di sini saya akan membuat video tugas UAS yaitu mata kuliah Ulumul Quran. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan materi ke-1 yaitu pengantar ulumul Quran. Ulumul Quran terdiri atas dua kata yaitu kata dan ulum. Ulum dan Al-Quran. Ulum adalah jamak plural dari kata tunggal. Mufrad ilmu yang secara harfiah berarti ilmu, sedangkan Al-Quran adalah nama bagi kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, maka secara harfiah kata ulumul Quran dapat diartikan berbagai ilmu Al-Quran atau ilmu-ilmu membahas Al-Quran. Penggunaan kata jamak pada ulumul Quran tidak kata mufrad yakni ilmu Quran, karena istilah ini tidak ditunjukkan kepada satu cabang ilmu pengetahuan yang bertalian dengan Al-Quran, akan tetapi juga mencakup semua ilmu yang mengabdi kepada Al-Quran atau memiliki sandaran rujukan kepada Al-Quran. Nah, adapun juga yang dimaksud dengan ilmu Quran secara istilah yaitu para ulama memberikan redaksi yang berbeda-beda sebagaimana dijelaskan berikut ini, yaitu Muhammad Ali Sabumi yang dimaksud dengan ilmu Quran itu ialah rangkaian ya atau pembahasan gitu ya, rangkaian pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran yang agung lagi kekal baik dari segi proses penurunan dan pengumpulan serta tertib urutan dan pembukuannya. Nah, lanjut juga maupun dari sisi pengetahuan tentang sebab nuzul, makiyah, madaniyah, nasib masuknya, muka mustasfinya, dan berbagai pembahasan lain yang berkenaan dengan Al-Quran atau yang berhubungan dengan Al-Quran. Nah, makna al-qahtan, ilmu yang mencakup pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari sisi informasi tentang ashab an-nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, kodifikasi dan tertib penulisan Al-Quran, ayat-ayat yang diturunkannya di Mekah ya, itu dan ayat-ayat yang diturunkan di Madinah dan hal lain yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, dan juga ada menurut Al-Jarqani yaitu beberapa pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari sisi turun urutan penulisan, cara membaca, kemudian nasi mansuk dan penolakan, hal-hal yang bisa menimbulkan keraguan terhadapnya serta hal-hal lain ya. Jadi Al-Quran juga dan kedua ada materi Al-Quran dan problematika kekinian. Nah, pendekatan studi Al-Quran itu belakangan sudah merambah ya dari berbagai perspektif dan analisis, bukan lagi dengan hanya menggunakan satu perspektif, jadi melainkan menggunakan teologis normatif, melainkan menggunakan berbagai perspektif modern. Tegasnya metodologi studi Al-Quran atau lebih dikenal dengan ilmu tafsir merupakan salah satu ilmu keislaman yang mengalami perkembangan sangat cepat, bahkan lebih cepat apabila dibandingkan dengan metode ilmuwan yang lain seperti metode studi hadis dan usul al-fiqh. Metode istinbat hukum untuk itu mau pemberian mata kuliah ilmu Al-Quran juga dengan sistem keilmuan klasik, yakni pemisahan antara ulum Al-Quran dan ilmu tafsir yang disajikan secara parsial akan mengakibatkan mahasiswa ketinggalan perkembangan studi Al-Quran. Ada juga hal lain yang mendukung urgensi pengembangan studi Al-Quran, yaitu adalah dikedepankannya Al-Quran yaitu sebagai paradigma berpikir, manhaj al-fikri tawaran paradigma, Al-Quran Quranis paradigma sebagai paradigma alternatif merupakan salah satu juga respon dari terhadap imperialisme epistemologis yang lebih banyak, yaitu dipengaruhi oleh rasionalisme dan empirisme dalam metode ilmiah dan selanjutnya juga ada hal yang terakhir disebutkan ini pada perkembangannya mengakibatkan ilmu pengetahuan itu modern
Dan tegasnya ilmu pengetahuan itu barat memperoleh kritik tajam dari banyak ahli yang menganggap ilmu pengetahuan itu barat sebagai faktor utama dari runtuhnya nilai-nilai kemanusiaan, karena memisahkan juga manusia dengan alam itu yang mematahkan nilai dari ranting-rantingnya itu pengetahuan yaitu ya. Dan juga ada juga ulumul Quran, definisi sejarah ruang lingkup dan urgensi ulumul Quran. Nah, ulumul Quran juga adalah cabang ilmu yang membahas berbagai aspek Al-Quran seperti pengertian Al-Quran, ruang lingkup, dan cabang dan cabang-cabangnya. Penelitian ini menggunakan metode juga ya, menggunakan metode keperpustakaan, yaitu untuk mengeksplorasi topik sejarah, pengumpulan dan penulisan Al-Quran, Makkiyah dan Madaniyah. Nasik dan mansuhnya itu serta ijazul Al-Quran itu, ilmu ini membantu juga untuk umat Islam memahami Al-Quran secara komprehensif ya, dan baik dalam kajian akademisnya gitu maupun dalam penerapannya. Nah, dan ada tujuannya juga, bertujuan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup ulumul Quran itu mempertegaskan perannya sebagai ilmu fundamental dalam mengungkapkan pesan-pesan ya ilahi dan menjabarkan relevansi kajiannya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan modern. Dengan penjelasan yang mendalam, diharapkan pembaca dapat memahami pentingnya ulumul Quran ya, sebagaimana sarana memperkaya pengetahuan, memperdalam spiritualitas, dan juga memberikan gitu solusi atas berbagai tantangan kontemporer. Kajian ini juga memberikan juga ya wawasan ya, tantangan bagaimana gitu nilai-nilai Al-Quran dapat diaplikasikan untuk memperkuat iman, moral, dan etika dalam kehidupan sehari-harinya gitu ya. Banyak lah, apalagi dalam kehidupan masyarakat global. Hasil penelitian ini juga atau dalam hasil materi ini juga menunjukkan bahwa ruang lingkup ulumul Quran juga diantaranya yakni sejarah penurunan Al-Quran, nasih mansukh, Makkiyah, Madaniyah, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran dan lain-lainnya. Nah, di sini juga ada nuzulul Quran dan kodifikasi pengertian nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu adalah peristiwa ya yang turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril ya. Peristiwa ini terjadi awal mula diturunkannya Al-Quran itu sebagai kitab suci yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Turunnya Al-Quran juga itu menandai dimulainya syariat ya Islam yang memberikan petunjuk antara yang hak dan yang batil gitu. Dan juga sejarah nuzul Quran. Nuzul Quran juga terjadi pada malam ke-17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro, Jabal Nur. Saat itu Nabi Muhammad SAW yang berusianya 40 tahun, sekitar 40 tahun itu sedang menyendiri untuk beribadah, dan malaikat Jibril juga datang dan menyampaikannya wahyu pertama dalam surah Al-Alaq, itu ayat 1 dan ayat 5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Nah, di sini juga dia mengajarkan, Allah juga dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kata ikro yang berarti itu bacalah, memiliki makna yang luas, yaitu membaca membaca dalam kehidupan dan memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wahyu ini menjadi tanda awal kenabian Nabi Muhammad SAW dan awal turunnya Al-Quran secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kapan nuzul Quran itu terjadi? Nah, banyak pertanyaan kapan nuzul Quran terjadi. Terdapat berbagai pendapat mengenai tanggal pasti turunnya Al-Quran. Beberapa ayat yang merujuk pada peristiwa ini antara lain itu Quran surah Al-Duha ayat 3 menyebutkan bahwa Al-Quran turunkan pada malam yang diberkahi. Nah, dan selanjutnya juga ada dari surat Al-Anfal, itu mengaitkan wahyu pertama dengan perang Badar yang terjadinya pada 17 Ramadan. Nah, berdasarkan berbagai tafsir dan pertimbangan historis, Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan bahwa nuzul Quran diperingati setiap 17 Ramadan. Keistimewaan malam nuzul Quran itu lebih baik, yaitu daripada 1000 bulan ibadah yang dilakukan pada malam sebelum-sebelumnya selain malam nuzul Quran, dan memiliki pahala besar dibandingkan ibadah-ibadah selama 1000 bulan. Begitu kawan-kawan, jadi memang juga.
Dan malam yang dilakukan juga adalah malam yang benar-benar dijabah. Itu doa-doa yang kita kalau tidak berdoa benar-benar doa kita bakal dijabah mustajab. Malam-malam yang dijabah doanya yang mustajab itu di malam Nuzul Quran. Dan sini ada juga pengertian asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu adalah bentuk dari kata idhofah. Lafaz asbabun nuzul secara asal usul kata memiliki makna yakni sebab-sebab yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu. Pengertian asbabun nuzul lebih khusus dipergunakan untuk menyatakan sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran, dan ayat tersebut juga turun sebagai wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW. Nah, karena terjadinya suatu peristiwa ya waktu itu teh, meskipun demikian tidak semua ayat dalam kitab suci umat Islam tersebut memiliki sebabun nuzul. Contohnya dalam itu ayat-ayat yang mengisahkan para nabi-nabi terdahulu sebelum kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan fungsi asbabun nuzul juga kita bisa mengetahui hikmah dan rahasia diundangkannya suatu hukum dan perhatian syarat terhadap kepentingan umum tanpa membedakan etnik, jenis kelamin, dan agama. Nah, dan selanjutnya ada munasabah. Munasabah itu yaitu uh, keterkaitan ayat dan surat dalam Al-Quran. Pengertian munasabah juga berasal dari kata munasabah yang berarti hubungan atau kaitan. Dalam konteks Al-Quran, munasabah adalah ilmu yang membahas tentang hubungan antara satu ayat dengan ayat lain atau antara satu surat dengan surat lain, baik secara makna, tema maupun konteks ya. Tujuan ilmu munasabah itu, nah di sini ada tujuan ilmu munasabah itu yaitu menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang sistematis dan teratur, membantu dalam memahami pesan yang terkandung dalam ayat secara lebih mendalam, menghindari anggapan bahwa Al-Quran juga diturunkan secara acak dan tidak berurutan. Contoh juga ada munasabah surat Al-Baqarah ayat 2, dalika kitabul la raiba fihi, yang berbicara tentang Al-Quran sebagai petunjuk, lalu ayat-ayat setelahnya menjelaskan siapa saja yang mendapat petunjuk. Itu orang beriman dapat petunjuk, orang kafir juga bisa dapat petunjuk menjadi orang beriman, dan orang munafik juga bisa dapat petunjuk menjadi orang beriman. Al-Quran itu ada petunjuk bagi kehidupan umat Islam. Dan manfaat munasabah meningkatkan kualitas tafsir dan tadabbur Al-Quran, membantu memahami konteks historis dan tematik wahyu. Nah, dan ada juga nasi dan mansukh, yang ayat ini yang menghapus dan dihapus. Pengertian mansukh itu nasi berarti ayat-ayat yang menghapus hukum ya sebelumnya, sedangkan mansukh itu yang dihapus hukumnya oleh ayat-ayat ini ya adalah sebagaimana penting dinamika hukum dalam Islam, yaitu dasar pemberhan nasah terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 106. Apa saja ayat yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding begitu dengannya. Ada jenis nasi tilawah wa baqo hukum dihapus hukum tak berlaku, nas al hukum wa baqo tilawah hukum dihapus, tek masih ada nas al hukum wal al tilawah, kedua-duanya dihapus. Dan contoh ayatnya itu tentang ayat tentang sabar menghadapi musuh, Quran surat Al-Anfal ayat 65, kemudian dirasakan dengan ayat Quran surat Al-Anfal ayat 66. Alhamdulillah, yang meringankan beban kaum muslim ya begitu. Tujuan nasah juga memberikan keringanan kepada umat, menyelesaikan hukum sesuai dengan perkembangan dakwah dan kondisi sosial umat Islam. Dan selanjutnya ada muhkam dan mustasbih. Pengertian muhkam ayat yang maknanya jelas, tidak mengandung kemungkinan lain dan menjadikan dasar hukum. Tasbih ayat yang maknanya tidak langsung jelas dan memiliki banyak penafsiran. Dalil Quran surat Al-Imran ya, yang menjelaskan bahwa dalam Al-Quran Quran surat Al-Imran ayat 7 yang menjelaskan bahwa dalam Al-Quran terdapat ayat muhkam dan mustasbih, dan hanya Allah serta orang-orang yang mendalam ilmunya yang dapat memahami makna yang ayat mustasbih. Contoh muhkam Quran surat Al-Baqarah tentang kewajiban puasa, dan langsung contoh nah gitu ya tentang kewajiban puasa muhkam ya. Contoh mustasbih juga ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah seperti tangan atau wajah. Itu bukan maksudnya Allah punya tangan atau wajah, jadi Allah itu memiliki kuasa lah ya, segalanya itu maha kuasa Rabbul Alamin. Dan tujuannya adanya mutasbih juga menguji keimanan umat, mendorong manusia untuk berpikir dan mendalami ilmu tafsir. Dan materi 9 itu fawati aswar,
Fatihah Aswar itu surah pembuka surah dalam Al-Quran. Pengertian Fatihah surah Aswar juga adalah kata-kata atau huruf yang muncul di awal beberapa surat dalam Al-Quran seperti alif lam mim yasin qaf dan sebagainya. Jumlah dan contoh terdapat 29 surat dalam Al-Quran yang diawali dengan huruf ini. Contoh Quran surat Al-Baqarah dicatat yang berbunyi alif lam mim. Fungsi Fatihah Aswar itu menarik perhatian pembaca atau pendengar, menunjukkan keajaiban Al-Quran meskipun hanya terdiri dari huruf-huruf Arab biasa, namun tidak bisa ditandingi sebagai rahasia Allah yang tidak sepenuhnya diketahui maknanya oleh manusia. Nah, dan selanjutnya juga ada materi qiraat, yaitu macam-macam qiraat yang dijelaskan oleh saya. Itu macam-macam bacaan Al-Quran. Pengertian qiraat ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran yang berbeda-beda dalam hal harokat, lafaz, dan cara pengucapan, namun tetap bersumber dari Rasulullah SAW dan tidak bertentangan dengan kaidah bahasa Arab. Jenis qiraat juga qiraat sabah, itu ada 7 bacaan yang paling masyhur ya, qiraat sabah. Terus ada qiraat asharos 10 bacaan. Terus ada qiraat sad, bacaan langka yang digunakan dalam ibadah. Contoh perbedaan qiraat ya, Quran surat Fatihah pada imam memiliki ada cara bacanya kayak gini gitu ya, dan sebagainya, dan lebih dalam lagi gitu. Dan dua-duanya tetap sah gitu, walaupun kita bacanya menurut imam ini dan menurut imam ini, karena tetap sumber awalnya mah dari Rasulullah SAW. Manfaat mempelajari qiraat itu menunjukkan kekayaan linguistik Al-Quran, membantu menjaga orientalitas teks, memberi pemahaman yang lebih luas atas makna ayat ya gitu. Jadi cerita qiraat seperti yang ada di malam misalkan, oh waduha jadi waduhe itu qiraat apa ada yang merubah gitu. Jadi bukan merubah makna, tapi ya tetap aja sumbernya dari Rasulullah, artinya tetap aja kayak gitu, cuman ya ada kajian-kajian yang lain yang dikhususkan gitu ya. Dan ijad Al-Quran nih, Al-Quran dan mukjizat Al-Quran. Pengertian ijad berarti melemahkan temenan tentang ijad Al-Quran adalah bukti bahwa Al-Quran tidak dapat ditandingi gitu ya, dalam hal bahasa, kandungan, hukum, benar ilmiah. Aspek ijad juga bahasa dan sastra, gaya bahasa Al-Quran tidak bisa ditiru oleh manusia. Di sisi dan kandungan mengandung petunjuk kehidupan hukum dan kisah sejarah ilmu pengetahuan. Banyak ayat Al-Quran yang ternyata sesuai dengan sains modern, nubuat, ramalan Al-Quran terbukti benar, seperti kemenangan Romawi atas Persia. Quran surat Ar-Rum ayat 2-4. Tentangan Al-Quran di Al-Quran menantang manusia untuk membuat satu surat seperti Al-Quran yang serupa dengannya, tapi tidak ada ya itu dalam Quran surat Al-Baqarah 23, dan tantangan itu tidak bisa dipenuhi hingga sekarang gitu. Tidak ada yang bisa memenuhi dengan kayak begitu. Dan materi ke-12 itu adalah ilmu tafsir. Nah, ilmu tafsir itu penafsiran Al-Quran. Pengertian ilmu tafsir adalah ilmu yang menjelaskan makna ya ayat-ayat Al-Quran yang baik dari sisi bahasa, konteks, hukum, dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Begitu. Tujuan tafsir juga ini adalah menjelaskan maksud ayat yang tidak dipahami secara langsung ya, menghubungkan ayat dengan konteks sosial dan budaya, menunjukkan relevansi Al-Quran dengan kehidupan modern atau kehidupan sosial sekarang itu ya. Begitu. Cukup saja sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau banyak kata-kata yang saya sampaikan itu kurang berkesan dan kurang bermakna. Apabila ada kebenaran, apabila ada makna terbaiknya, itu khususnya bagi melihat video saya ini, semoga khususnya bagi saya juga sendiri, apabila ada benarnya atau ada manfaatnya bagi yang melihat video saya, alhamdulillah, khususnya bagi saya sendiri ya, terima kasih. Bila ada kekurangan, saya juga masih proses dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.